Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Sam, Ustadz Mukir Saputro, dan rekan-rekan, ikhwan akhwat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang insya Allah atas rahmatlah kita diberikan kesempatan untuk bertemu di malam yang barokah malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di kajian rutin yang akan diselenggarakan oleh Berkah Mulia Indonesia ini membawa manfaat buat kita semua. Tak lupa, marilah kita bersama-sama menyampaikan puji syukur kita kehadirat Allah serta silaturahmi pada malam hari ini dengan memberikan sholawat serta salam ya. Marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umat yang mudah-mudahan di hari yaumil akhir kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memandu acara malam hari ini dengan membaca susunan acaranya. Pertama-tama jam 20.10 sudah lewat ya Ustadz. Mari kita buka acara dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah sebagaimana telah disampaikan oleh Pak Ustadz Syam tadi. Insya Allah akan dibacakan surat Al-Buruj yang akan disampaikan oleh Bapak Sumarjito dan terjemah oleh Bapak Heru Wahyudianto. Selanjutnya prakata dari Ketua Pengurus BMI, insya Allah akan disampaikan Bapak Iwan, dan pemaparan materi kajian oleh Ustadz Mukir Saputro. Demikian untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kami serahkan pada Pak Sumarjito dan Pak Heru Wahyudianto untuk mempersiapkan diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mas'ud. Qutila ashabul uhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minkum illa ayyuminu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar
Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud. Dul arsil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Fir'auna wa samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Sadaqallahul. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit yang berapi kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapatkan azab jahanam, dan mereka akan mendapatkan azab yang membakar. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh, dialah yang memulai penciptaan dan yang menghidupkannya. Dan dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy lagi Maha Mulia. Maha Kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara, yaitu Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung dari belakang dan mereka tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan adalah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarjito, Pak Heru Wahyudianto, dan mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Buruj ini menambah keimanan kita dan mendapatkan syafaat barokah buat kita semua. Untuk selanjutnya kami mohon prakata dan arahan dari Ketua Pengurus BMI kepada Pak Iwan Hambali, kami persilahkan. Monggo Pak Ustadz. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, sekaligus kami banggakan, kami sayangi Ustadz Syam, Ustadz Ukir, para ustazah, dan juga teman-teman pengurus BMI, dan tidak lupa peserta kajian pada malam hari ini.
mari kita untuk pertama dan paling utama selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana sampai detik ini begitu banyak nikmat, khususnya nikmat Islam, yang mana ini menjadikan salah satu hadiah atau sesuatu yang sangat besar nilainya. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke Nabi yang sangat kita cintai, manusia sangat mulia akhlaknya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Peserta kajian BMI pada malam hari ini, pada hari ini saya tiba-tiba ingin mengenang masa lalu saat saya masih SD, SMP, atau SMA, ketika 3 bulan sebelum pelaksanaan Piala Dunia, waktu itu media cetak, koran ya, newspaper ada satu-satu media bersosial yang sangat keren, sudah muncul jadwal, karena salah satu halaman yang paling saya suka itu halaman olahraga. Muncul jadwal 3 bulan lagi Piala Dunia, pesertanya 18 negara waktu itu. Jadi sudah wah, 3 bulan lagi nonton Piala Dunia. Dan betul, saat pelaksanaan pun kami nonton siaran langsungnya, walaupun di jam 1 pagi, jam 2 pagi, dini hari. Karena begitu sukanya, begitu semangatnya, saya berani nonton. Bahkan sebelum pelaksanaan Piala Dunia itu, selalu kalau ada berita-berita tentang bintang-bintang bola saat itu, kami selalu untuk mencoba tahu tim ini, tim itu, siapa unggulannya. Bahkan karakter-karakter saat itu sedang berlaga di Liga Eropa, itu menjadi sorotan. Rivellino contohnya, Mario Kempes, ya banyaklah. Kok detail-detail sepak bola itu saya betul-betul perhatikan. Sehingga pada saat 3 bulan kemudian, pelaksanaan Piala Dunia, kami bisa menikmatinya. Oh iya, bahkan mitos bahwa kalau Piala Dunia diadakan di Amerika Latin, tim Eropa nggak akan pernah juara, atau sebaliknya. Sampai tahu seperti itu. Kenapa? Karena menunggu Piala Dunia, sesuatu yang menjadi hobi yang sangat saya sukai saat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti kajian malam hari ini insya Allah 8 Sya'ban kalau nggak salah ini. Apa hubungannya Piala Dunia semalam hari ini saya bicara? Insya Allah nggak sampai 1 bulan lagi, tidak sampai 1 bulan lagi, datang 1 bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kalau dulu sepak bola, pemainnya, bintangnya sampai detail saya pelajari. Bagaimana prestasi mereka saya pelajari. Ini sebentar lagi nggak sampai 1 bulan. Insya Allah, kalau Allah izinkan, kita akan masih bulan yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadan. Pertanyaan sekarang, kalau dulu saat mau Piala Dunia nih, 3 bulan sebelumnya udah siap-siap nih. Begitu mau datang Piala Dunia itu, semangat. Bagaimana sekarang kita menyiapkan kehadiran bulan Ramadan nih yang kita tunggu-tunggu, ya. Dan semoga Allah sampaikan kita di bulan yang kita tunggu-tunggu ini, karena di dalamnya ada 1 malam yang senilai melebihi dari 1000 bulan. Nah, untuk itu kami mengingatkan, khususnya saya pribadi ini, dan juga peserta kajian malam hari ini, kalau dulu Rasulullah 3 bulan sebelum bulan Ramadan itu sudah bersiap-siap, karena saking gembiranya mau datang bulan Ramadan. Nah, sekarang ini saatnya kita, enggak sampai sebulan, ayo kita siapkan. Kalau tadi background pemain bola kita siapkan, sekarang ini apa yang mau kita siapkan di bulan Ramadan? Ya, salah satunya mari kita simak sebentar lagi kajian bersama Ustadz Bukir Saputro. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Yuk kita siap-siap, kita senang mau datang bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Ini benar-benar dirasakan oleh hampir seumuran teman-teman yang pada saat itu mungkin kita sama-sama menyenangi bola,
kita ingat Maradona, kita ingat Mario Kempes tadi disampaikan. Benar-benar ini pas di hati Pak Iwan, terima kasih mengingatkan kembali. Kalau dulu kita siap-siap untuk belajar tentang apa itu strategi masing-masing negara, mudah-mudahan di sisa waktu ini nanti kita juga segera mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya kepada Ustadz Bukir, pada malam hari ini Anda akan mengupas kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Mudah-mudahan pembahasan malam hari ini khususnya dengan tema sikap berlebihan terhadap kuburan orang soleh ini bisa menjadi pedoman kita, termasuk mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan. Monggo Pak Ustadz, kami persilakan. Terima kasih. Mic-nya belum dibuka Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji dan sanjungan kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada bulan Sya'ban ini, ya bulan yang disebut oleh Nabi SAW syahrun yaghfulun nas. Bulan ini banyak manusia yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaghful, ya semua kebanyakan manusia ghafil atau lalai. Kenapa? Karena bulan Sya'ban terletak di antara dua bulan mulia, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu kita jangan lalai di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyambung rangkaian dari bulan Rajab. Ya, Rajab itu bulan untuk menyemai. Adapun Sya'ban bulan untuk menyiram, merawat. Makanya kita tidak boleh lalai. Kita rawat terus amal kita yang kita usahakan di bulan Rajab kemarin. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan memanen. Ya. Kalau kita tidak menyemai di bulan Rajab dan tidak merawatnya di bulan Sya'ban, maka kita tidak bisa memanennya di bulan Ramadan. Makanya kalau Bapak-bapak perhatikan kisah para ulama dahulu, bagaimana Imam Bukhari bisa khatam sehari 30 juz Al-Quran. Kemudian beliau menambah lagi sholat malam beliau, sholat tarawihnya itu dijadikan setiap 3 malam khatam 1 kali Al-Quran juga. Ya, berarti beliau khatam keseluruhan 40 kali, 30 tambah 10. Ya. Kemudian kita dengar Imam Asy-Syafi'i, imam panutan kita semua, beliau bisa khatam Quran 2 kali. 2 kali sehari, bukan kita 2 kali sebulan. Ya, 2 kali sehari. Kenapa? Karena mereka melakukan persiapan. Ya, segala event besar itu, Pak, segala perhelatan besar, panggung besar itu pasti akan dimulai dari persiapan yang matang. Dan sudah menjadi sunatullah Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang mempersiapkan sesuatu dengan matang pasti dia akan berhasil, akan memetik hasil yang maksimal. Ya, kalau kita lihat di negeri Konoha kita ini ya, negeri Konoha ya, kecurangan saja disiapin, Pak, ya kan? Kecurangan disiapkan dengan matang, ya kan, supaya menang dalam ajang besar, ya. Maka kenapa kita nggak siap-siap dalam hal yang positif? Sementara mereka orang-orang dolim bersiap-siap dalam hal yang negatif.
ya, disiapin buzzernya, disiapin IT-nya ya, untuk kecurangan-kecurangan yang mereka persiapkan ya. Ya itu kan masalah duniawi, dan dunia ini rendah. Dunia itu dana yadnu, dunia itu rendah, Pak. Tidak ada harganya di sisi Allah walaupun ditimbang dibanding dengan selembar sayap nyamuk. Mau itu jadi raja atau mau jadi presiden, tetap saja dunia itu di sisi Allah itu tidak ada nilainya. Maka kita harus mengejar bulan Ramadan, bukan ngejar hasil realcon. Kita kejar-kejar hasil realcon, nanti nggak usah dikejar, nanti juga muncul sendiri kok. Mau seputaran, 2 putaran, itu kan sudah menjadi kehidupan dunia yang lumrah ya kan, dalam ajang penyelenggaraan demokrasi gitu kan. Yang kita kejar ini bulan Ramadan ini, kita bisa nggak khatam Quran ya? Apakah kita bisa khatam Quran seperti Imam Syafi'i 2 kali sehari ya? Maka persiapkan mulai dari sekarang. Beliau Ibnu Rajab mengatakan syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban ini disebut dengan bulan qurra, bulan qori, para pembaca Quran mulai pada ngebut ya, mulai membaca Al-Qur'an. Makanya ini nasihat petuah dari para ulama kita, dari para alim ulama, dari para mursyid kita, bahwa bulan Sya'ban ini ya bulannya para pembaca Quran, mereka mulai merawat bacaan Quran mereka sehingga di bulan Ramadan mereka terbiasa. Kalau nggak terbiasa, Pak, silakan saja. Makanya inilah keistimewaan ibadah yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu terbiasa. Bapak kalau nggak biasa sholat malam, mau waktunya ditarik dari 1/3 malam menjadi ba'da isya, pasti ngantuk, pasti. Karena nggak biasa sholat malam. Makanya coba dibiasakan dari sekarang, Pak. Kalau puasa sih insya Allah terkondisikan, karena ini puasa wajib ya. Insya Allah terkondisikan, badan kita masih mampu kok ya. Cadangan makanan di tubuh kita juga masih banyak setahun ini, Kak, belum dipakai. Protein kita, lemak kita masih banyak nih untuk tenaga kita keluarkan untuk di bulan Ramadan nanti. Bahkan ya program bagus ini untuk yang mau menurunkan berat badan ya secara alami. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah bulan Sya'ban ya, dinamakan Sya'ban karena dulu orang Arab jahiliyah itu ketika selesai bulan Rajab, mereka mulai mencari air di gua, ya, di gua-gua yang ada di sekitar pegunungan, ya, maka mereka mencari air, ya. Jadi setelah musim dingin, ini musim semi ini banyak bermunculan mata air, Pak. Dari dulu sampai sekarang juga ada. Yang paling jago cari sumber air itu ya di gua-gua itu ya orang Badui. Kalau orang kota itu nggak banyak keahlian. Orang kota ahlinya mungkin, kalau orang kota sekarang jago IT gitu kan. Kalau orang kampung masih banyak keahlian. Nah, orang Badui itu pintar sekali nyari sumber air, ya kan, nyari mata air. Bahkan orang Badui itu kalau mau nyari sumber air, dia pakai besi ditusuk-tusuk ke pasir itu. Nanti di dalam kedalaman sekian, kalau besi itu basah, nah berarti di bawah ada air itu. Caranya cara tradisional, tapi mereka pintar. Nah, ini penamaan bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu mereka berpencar, ya, mereka bercabang-cabang, berpencar-pencar untuk mencari sumber mata air. Barakallahu fikum. Dan masih dipakai dalam penamaan bulan Hijriah Sya'ban ini. Jadi Nabi SAW sifati Sya'ban itu bulan yang dilalaikan, syahrun yakfulun nas, bulan yang dilalaikan manusia. Mari kita keluar dari perkataan sabda beliau supaya kita tidak lalai, beliau banyak berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan beliau banyak berpuasa nih di bulan Sya'ban, bahkan hampir seluruh hari-hari Sya'ban beliau berpuasa. Namun kalau sudah nisfu Sya'ban, yang nggak biasa puasa jangan puasa, ini malah dilarang. Ya, ini makruh hukumnya secara fikih, karena dia nggak biasa berpuasa. Ya, mau setar puasa deh, ya, Senin Kemis misalkan. Setelah nisfu Sya'ban justru malah dilarang bagi yang nggak pernah puasa. Ya udah santai saja, nggak masalah. Kemudian yang mendahului puasa Ramadan sehari atau 2 hari, ini namanya saum yaumi syak,
puasa di hari yang diragukan, ini juga dilarang. Ya, puasa yang haram salah satunya mengawali puasa sehari sebelum orang-orang berpuasa. Seperti yang dilakukan misalkan salah satu tarekat di Indonesia dan Nasabandia, yang mereka punya kalender sendiri, punya rembulan sendiri, ya kan? Jadi mereka punya hitungan hilal sendiri, ya, puasanya 2 hari sebelum kita berpuasa. Nanti lebarannya 2 hari sebelum kita lebaran. Nah, jelas ini menyimpang dari sabda Nabi SAW, sumu yaumata sumun. Berpuasalah kalian di saat manusia semuanya berpuasa. Ya, jadi terkadang kita itu berasumsi gini, Pak. Ya, merasa paling benar. Kita itu satu golongan yang paling benar ini dari 73 golongan. Iya, kita ingin itu semua. Tapi jangan-jangan kita itu satu golongan dari 72 golongan gitu loh. Paham nggak maksud saya, Pak? Yang dari Islam itu kan terpecah jadi 73 golongan. Nah, rambu-rambunya gampang sih. Man ana alaihi wa ashabi. Siapa yang di atas ajaran saya, ya, dan di atas ajaran para sahabat saya, kata Rasulullah. Berarti kalau kita di atas itu, insya Allah kita satu dari 73. Berarti itu yang paling selamat. Tapi masalahnya kita semuanya pada pengakuan, ya, pada deklarasi, oh kita paling nyunah ini, kita paling ahlus sunnah, ya. Tapi jangan sampai menjadi satu dari 72. Kalau satu dari 72 ya sami mawon, percuma. Tahu yang 72? Yang 72 tidak sesuai dengan kriteria Nabi semua. Jadi jangan menjadi satu dari 72. Jadilah satu dari 73. Ya. Ya, ini gimana nih? Kita lanjut ya. Ini mukadimah kita. Ya, semoga kita menjadi satu dari yang 73 golongan tersebut. Golongan yang selamat, taifatun mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama ini. Baik. Di bab ini masih ada hubungan dengan bab 19 atau bab 20 ya, di buku Bapak ya. Karena kalau di kitab aslinya nggak ada bab-babnya, Pak. Nggak ada ditulis bab 19, 20. Kalau di buku kecil berarti bab 20 ya. Bab sebelumnya berkata babu majaa minat taghlidhi fi man abadallaha inda qabri rajulin soleh. Fa kaifa idza abadahu. Tentang peringatan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Ya, ini wasilah ya. Wasilah menuju kesyirikan, makanya nggak boleh kita beribadah di kuburan orang soleh yang kita sudah jelaskan alasannya pada pertemuan yang lalu. Maka di bab 20 ini apa hubungannya dengan bab sebelumnya? Bab ini berkata babu majaa annal guluwa fil kubur as-solihin yusayyiruha ausanan ta'budu tu'badu min dunillah. Mengkultuskan ya, pengkultusan berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh akan menjadikan kuburan itu sebagai ausan. Ausan jamak dari wasan. Wasan itu sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah dan patung masuk ke dalamnya. Ya, kalau patung bahasa Arabnya sonam. Bahasa jamaknya asnamun ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu doanya Nabi Ibrahim. Ya, yang bentuknya patung, tapi selain patung seperti kuburan, pohon, batu, yang selain patung, ya, maka disebut wasan, ya, jamaknya ausan. Ya, kalau kita mengkultuskan berlebihan terhadap kuburan orang soleh, maka akan menjadi penyebab bahwa kuburan itu ya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Disembah di sini, Pak, saya kasih clue, kata kunci yang mudah untuk memahaminya yaitu berdoa, ya, berdoa kepada kuburan itu, dan doa termasuk ibadah, ya, doa itu termasuk ibadah. Yang dilakukan oleh para kuburiyun itu adalah berdoa meminta kepada penghuni kubur, ya, jadi bukan beribadah kayak kita sholat, enggak, ya, tapi yang paling fatal ya adalah dia berdoa meminta kepada penghuni kubur. Dan kami katakan pelajaran akidah yang kita pelajari sedari waktu yang lampau, maka
Syirik itu berbagai macam jenis. Ya, ada syirik kecil, syirik besar, ya, ada syirik khafi, syirik jali. Contoh-contohnya ada memakai jimat, ada memakai bab tamimah kemarin, ya, bab ruqyah yang enggak syar'i, ya, ini bagian-bagian kesyirikan. Kemudian memakai gelang yang niatnya menolak bala, ya. Kemudian banyak sekali jenis-jenis kesyirikan. Namun syirik besar yang paling besar adalah berdoa kepada selain Allah. Ini yang wajib kita ketahui, Pak. Syirik besar yang paling besar adalah berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena doa itu dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ya, karena orang yang berdoa berarti dia telah merendahkan dirinya di depan zat yang dia mintai, di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa itu kemudian diselewengkan atau dialihkan kepada selain Allah, ini menjadi perkara yang syirik. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana aghnas syuraka, aku adalah zat yang maha kaya, ya, tidak membutuhkan sekutu apapun, ya. Ana aghnas syuraka'u anisyirki, aku zat yang maha kaya, tidak membutuhkan sekutu apapun, siapapun dan apapun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, man amila amalan asroka fihi ma'iya ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang dia menyekutukanku dengan selain aku akan tinggalkan dia dan aku akan tinggalkan sekutunya. Ya, ini ancaman, ya, karena nasihat itu ada dua, Pak. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Terkadang Nabi SAW memberikan nasihat dengan basyira, kabar gembira bagi orang yang hatinya lembut, yang nurut-nurut, ya, dikasih kabar gembira, yang taat masuk surga. Kalau orang yang ngeyel, yang sulit dikasih tahu, maka Nabi SAW tugas beliau juga sebagai nadhira, memberi peringatan. Ya, kalau ngelakoni begini ancamannya begini. Ya, kalau makan riba ancamannya dikutuk. Karena kita kalau dengar kalimat laknat itu udah biasa. Laknat itu apa? Udah biasa. Sekarang kita ganti, laknat itu kutukan. Siapa yang makan riba ya dikutuk. Dikutuk, hartanya habis, bangkrut, ya, keluarganya berantakan, nggak berkah, ya, rumah tangganya hancur, usahanya hancur, dimiskinkan oleh Allah Ta'ala. Ini namanya kutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka ada orang-orang yang dinasihati dengan nadhiro, dengan peringatan. Ada orang-orang yang taat dinasihati dengan basyiro, dikasih kabar gembira. Baik. Jadi ini dia. Apa yang dimaksud dengan wasan di sini tadi, ya, yang disembah selain Allah, namanya wasan. Kuburan itu, Pak, ada dua hak. Bapak Ibu sekalian, ada dua hak terhadap kuburan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad SAW di sini, wal kuburu laha haqqun alaina min wajhaini. Dan kuburan itu punya dua hak yang kita harus menunaikan dua hak tersebut. Hak pertama apa? An la nufarrita fi ma yajibu laha minal ihtiram. Jadi kita nggak boleh tidak boleh menghinakan kuburan, dan kuburan itu perlu kita hormati. Ya, perlu kita hormati. Baik, dalam rangka apa? Dalam bentuk apa? Fala yajuzu ihanat ha walal julusu alaiha. Kita nggak boleh merendahkan kuburan tersebut, ya kan? Kuburan dibuat tempat sampah. Wow, ini dosa besar. Misalkan, ya kan? Kemudian makanya kuburan kalau sekedar dibikin real estate, perumahan, ini nggak boleh sebenarnya, Pak. Kalaupun mau terpaksa dibikin rumah ya harus dipindah. Kita memuliakan kuburan, ya. Baik, ini namanya tidak boleh meremehkan kuburan. Kemudian walal julusu alaiha, kita nggak boleh duduk di atas kuburan. Makanya bapak-bapak kalau takziah mengiring jenazah jangan nginjek-nginjek kuburan, Pak, nggak boleh. Lewat sampingnya, ya. Jangan kuburan gundukannya begini diloncatin, ya kan. Nah, ini kita nggak menghormati kuburan, atau diinjek, nggak boleh. Ya lewat samping, lewat celah-celah. Ya, nah, saya rasa kuburan-kuburan di kampung ini rapi. Tapi kalau untuk kuburan di kota udah nggak karuan, nggak karuan. Saya pernah di daerah Sentek, Jakarta, mana itu timur, ya. Kuburan kok nggak rapi sekali. Jadi kita mau ngamalin sunnah ini
mau ke sana nginjek yang sini, mau ke sini nginjek yang situ. Ya, kalau itu masalah darurat ya. Yang penting kalau kita ziarah ke kuburan, jangan nginjek kuburan. Ya, kita lewat sampingnya. Ini namanya hak pertama, Pak. Tidak merendahkan kuburan, tidak merendahkannya. Kita harus menghormatinya. Namun yang kedua, alla naghlu fiha fanatajawazul had. Jangan kita berlebih-lebihan. Ya, kalau tadi kita nggak boleh menghinakan kuburan, yang kedua hak kuburan adalah jangan berlebih-lebihan. Ini yang harus kita pahami pertama kali ketika kita mau masuk ke bab ini. Ya, jangan berlebih-lebihan terhadap kuburan, dibangun di atasnya, diukir ayat-ayat Quran di atasnya, ya, selalu dikasih kembang, ya, kemudian dibangunkan lampu-lampu, dikasih lampu-lampu. Ya, kemudian batu nisannya itu dikasih minyak wangi, kemudian disarungi pakai kain kafan, ya, diciumi, ya kan? Nah, ini namanya berlebihan. Jadi kuburan punya dua hak, tidak boleh direndahkan dan tidak boleh kita berlebihan di dalamnya. Tidak boleh direndahkan, maksudnya tadi dijadikan tempat sampah atau cuman dibangun rumah di atasnya, nggak boleh. Atau kita nginjek-nginjek kuburan, nggak boleh itu. Ya, duduk-duduk di atas kuburan nggak boleh. Tapi kita juga tidak boleh berlebihan terhadap kuburan. Ya. Pernah lihat nggak Pak di medsos, Bapak Ibu? Ada orang nanggap dangdutan itu di atas kuburan. Saya pernah lihat ini. Nah, ini contoh nomor satu ini, nggak ihtiram. Masa dia joget-joget di samping kuburan? Panggungnya itu ya ke syuting, itu kuburannya ke syuting, Pak. Ya, atau mereka sedang lakoni rujakan di kuburan. Nah, ini dia mak-mak milenial, nggak tahu milenial tapi jahil ya. Rujakan di kuburan, pernah saya lihat tuh videonya. Mak-mak rujakan di kuburan, ngerumpi, ngerujak di atas kuburan. Nah, ini masuk ke poin pertama, nggak ihtiram sama kuburan, ya. Jadi kita Islam itu adil ya, Pak. Ilmu itu menuju keadilan. Makanya orang yang berilmu ya orang yang adil, ya kan? Mau dalam masalah dunia, apalagi dalam masalah akidah, ilmu itu menuju keadilan. Baik. Adapun kalimat sholihin yashmulul anbiya wal auliya bal waman dunihim. Adapun yang disebut orang soleh di sini ya termasuk para nabi. Ya, para nabi itu orang-orang soleh dan para wali. Ya, wali-wali juga orang soleh. Dan mungkin orang mukmin, tokoh-tokoh mukmin yang jujur, ya, ini termasuk masuk ke masalah solih, ya, atau tokoh-tokoh Islam, ya kan? Ini masuk ke bab solih, ya, tapi yang jujur ya, imannya jujur, bukan tokoh yang jeleneh, ya kan? Yang celeneh, yang ngeramal, ya kan? Kan ada tokoh yang dianggap wali, yang ngeramal, ini nanti ya, ini jadi presiden ini. Kemudian dianggap wali. Ada yang tanya demikian, Pak. Saya jawab, oh itu kebetulan. Ya, jadi dalam agama kita itu jangan kita berpatokan suatu pengalaman atau testimoni itu jadi rujukan agama. Misalkan testimoni, oh saya pergi ke kuburan wali fulan, kemudian saya minta, kemudian saya berdoa, saya dikabulkan, sekarang saya jadi orang kaya. Nah, itu bukan rujukan agama, Pak. Sekali lagi, Bapak Ibu, itu bukan rujukan agama. Testimoni itu bukan rujukan agama. Kalau gitu, membantahnya sangat mudah. Orang Hindu pergi ke sapi, kemudian dia nyembah-nyembah sapi, kemudian jadi pedagang, saudagar kaya. Apakah kemudian kita benarkan menyembah sapi? Atau mungkin orang Kristen yang dia minta sama Yesus, ya kan? Dia minta sama Tuhan Yesus katanya, kata mereka, ya. Kemudian di antara mereka kan banyak orang kayanya tuh, orang Nasrani. Apakah itu jadi testimoni kemudian kita benarkan orang yang menyembah Yesus Kristus? Tentu tidak. Ya, maka orang yang pergi ke kuburan kemudian testimoni, ya, oh saya hajatnya dikabulin di kuburan wali ini, maka kita istighosa ke sono, kita tawasulan ke sana, kita tirakatan ke sana, ya. Enggak, itu bukan patokan kebenaran. Patokan kebenaran adalah al-adilah, adalah dalil. Baik. Ini dia ya, tentang makna daripada kalimat judul yang kita akan bahas di dalamnya. Kita masuk ke dalil. Dalil pertama
dalil yang dibawa oleh Imam Malik. Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Al-Muwatta ini kitab hadis ya, kitab hadis beliau, dan Al-Muwatta ini kumpulan hadis-hadis yang dikarang oleh Imam Malik dan dihafal oleh Imam Syafi'i kecil. Imam Syafi'i kecil usia 7 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Maka Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik yang memiliki kedudukan dekat dengan Imam Malik karena kecerdasan beliau rahimahullah. Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida. Nabi SAW berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, ini dalil pertama. Ya, jadi ini berhubungan dengan bab sebelahnya apa? Bab sebelumnya hubungannya apa? Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang bentuk berlebihan, ya, yaitu dalam hal wasilah. Ya, wasilah beribadah di samping kuburan orang soleh. Kalau sekarang berlebihan dalam bab tujuan. Jadi ada kalimat pertama wasilah. Wasilah itu perantara, ya. Tadi berdoa di samping kuburan wali, kemudian dia testimoni. Oh, saya bulan Rajab kemarin ziarah kubur nih, ziarah wali. Kemudian ya, saya hajatnya dikabulkan. Nah, ini testimoni ini. Nah, ini bab yang ke bab sebelumnya tuh, bab 20. Ya, kalau di bab 21 ini ya, yang dilarang adalah maksud, yaitu tujuan. Tujuannya betul-betul minta sama kuburan. Kalau di bab sebelumnya berdoa di samping kuburan, berdoanya tetap sama Allah, Pak. Ya, kurang lebih hubungannya seperti itu. Ya, adapun di bab yang ini berlebihan dalam tujuan atau maqasid. Ya, berdoa kepada orang soleh. Kalau di bab sebelumnya berdoa di samping kuburan orang soleh. Mintanya tetap sama Allah. Berdoanya di kuburan tapi minta sama Allah, ya Allah. Tapi dia dapat nuansa katanya. Saya dapat nuansa ini kuburan ini ya, kekuatan positifnya begini-begini. Kemudian dia melakukan testimoni. Adapun ini betul-betul diminta, ya, kuburan itu betul-betul diminta. Ini hubungan antar kedua bab, ya. Adapun hadis ini, hadis yang baru saja kita baca, Nabi SAW menyebutkan 2 poin. Poin yang pertama, poin doa. Poin pertama, poin doa. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya. Kita lihat Pak, kuburan di Indonesia ya Pak, Bu. Konon kuburan Mbah Gus Dur ya. Ya, kita sebutnya Mbah ya biasanya. Mbah Gus Dur ini kuburannya tanahnya selalu diambilin sama peziarah. Ya, tanahnya diambilin. Makanya selalu didatangkan pasir baru ya, tanah baru, ini baru ya. Nah, ini kelakuan orang Indonesia. Kalau di bulan kemarin ya, orang Indonesia itu suka tabaruk dengan benda-benda yang sebenarnya tidak berkah. Sudah pernah kita bahas ya Pak. Keberkahan itu ada di zat, ada di benda, ada di waktu ya. Maka keberkahan itu patokannya apa yang Allah nilai berkah, maka itulah yang berkah. Kayak air hujan berkah, jazat Nabi berkah, ya kan? Kemudian korma ajwa berkah, bisa menolak sihir, air zam-zam berkah, ya. Apalagi yang berkah? Al-Quran berkah kalau dibaca, kalau dipelajari, ya, kalau diamalkan. Ini keberkahan itu ada dalilnya, bukan kita minum air kopi Pak Yai, ya, itu berkah, enggak, kopi itu enggak ada berkahnya. Kalau buah zaitun berkah, buah tin berkah, ya kan? Nah, tapi kalau ampas kopi enggak ada dalil siapa yang minum kopi kemudian ampasnya nyangkut di leher maka haram neraka baginya. Ini hadis maudhu, hadis palsu yang dibawa oleh Kiai Zaini ya, Mbah Sekumpul, Guru Sekumpul. Ini hadis palsu, saya pernah dengar ceramah beliau ya. Siapa yang minum kopi, ampas kopinya nyangkut di leher maka diharamkan neraka baginya. Loh, emangnya kopi itu seberkah apa kok bisa bikin orang nggak disentuh api neraka gitu kan? Baik.
Ya, jadi itu tentang keberkahan. Ya, maka di sini kita kembali ke poin pertama. Yang pertama adalah doa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku itu berhala yang disembah. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam sebuah syair. Jadi Imam Ibnu Qayyim punya syair namanya Qasidah. Qasidah itu syair. Qasidah Nuniyah. Ya. Di dalam Qasidah Nuniyah itu beliau berkata, fa'ajaba rabbul alamina du'aahu wa ahatahu bisalasati al-judrani. Maka Allah Rabbul Alamin menjawab doanya, menjawab doa Rasulullah. Ya, dengan apa? Dengan dikabulkannya wa ahatahu bisalasatil judrani. Maka Allah mengelilingi kuburan Nabi dengan 3 tembok. Ya, ya tentu dengan wasilah manusia ya, Pak. Bukan Allah yang membuat pagarnya langsung, enggak. Ya, di masa kekhalifahan itu, di masa sahabat dibangunlah tembok itu, ya. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu, ya, ada satu sudut tembok yang berbentuk kerucut seperti ini, ya, berbentuk kerucut, ya, sehingga orang mau sujud itu, mau sholat menghadap kuburan Nabi nggak bisa, karena ini langsung menghadap ke lawan kiblat, ya, jadi kiblatnya ke arah ujung kerucutan itu, Pak, ya, maka nggak bisa kita sholat itu kan ngadep tembok yang datar, ya kan, sebagai sutro. Tapi kalau kerucut begini nggak bisa, karena kalau dia sholat dari sisi sini nggak menghadap kiblat, kalau dari sisi sini juga menghadap kiblat. Dia harus dari ujung kerucutan ini, baru menghadap kiblat. Ya makanya dahulu para sahabat pintar sekali, ya, para tabiin untuk menghalau supaya orang nggak masuk, nggak gali-gali pasirnya kuburan Rasul, maka dibikin 3 tembok. Tembok yang paling luar dibikin kerucut supaya memang nggak bisa sholat sujud ke arah kuburan Nabi, supaya risih, orang dibuat risih. Ya, dan ini cara sudut pandang yang betul untuk menjaga, ya, Islam memiliki satu sudut pandang syaddan lidzari'ah, menutup pintu-pintu celah kerusakan. Ya, pintu kerusakan itu jangan dibuka tapi ditutup. Nanti kita sebutkan beberapa kisah. Hatta ghadat arja'uhu bidu'aihi fi izzatin wa himayatin wasiyani. Sehingga berkat doa Nabi yang poin pertama tadi, doa Nabi, segala penjurunya berada dalam kemuliaan, perlindungan dan penjagaan. Ya, jadi nggak boleh. Ya, kemarin sudah kita sebutkan cicitnya Ali, ya, cucunya dari Ali bin Abi Thalib, ya, yaitu cicitnya Rasulullah, berarti karena dari keturunan Fatimah. Dia mengatakan jangan berdoa menghadap kuburan Nabi, ya, maka Nabi SAW melarang, ya, jadi cicitnya sendiri yang cicit Rasulullah yang melarang. Jadi sebenarnya para habaib itu kalau mereka mengaku keturunan Rasulullah, kita menghormatinya, maka mereka punya satu tugas yang berat, Pak, yaitu meneruskan dakwah kakek moyangnya. Ini harusnya. Ya, makanya kita menghormati habaib kalau mereka memperjuangkan dakwah Rasulullah itu luar biasa. Karena mereka orang yang paling berhak memperjuangkan dakwah Rasulullah karena mereka cucu-cucu Rasul, Pak. Ya. Namun kembali ke kaidah, kalau ada habaib yang keliru, ya kita harus menasihati mereka. Ya, kita harus menasihati mereka karena manusia biasa memiliki kekeliruan. Ada habib yang benar lurus, ada juga habib yang keliru. Ya, ada juga habib yang keliru. Baik, jadi sehingga kita juga tidak terlalu mengkultuskan para habaib. Kita memuliakan mereka karena dzurriyyah Nabi, betul. Tapi tadi kita tidak boleh berlebihan. Ya, baik. Ini poin pertama. Ya, dijawab doanya langsung oleh Allah Taala. Kuburan Nabi itu dibikin tiga tembok. Ya, Bapak-bapak kalau ingin lihat gambarnya seperti ini, Pak. Saya tunjukkan gambar tembok Nabi SAW. Ini ada sketsa, nanti bisa dilihat di YouTube, ya, Pak. Bisa dilihat di YouTube, ada. Ini kalau begini nih. Jadi ini kuburan Rasul, kemudian kuburan Abu Bakar dan Umar. Ya. Nah, kiblatnya itu ke arah sini, Pak. Ya. Jadi kiblatnya ke arah sini, temboknya ini dibikin kerucut ke sono. Jadi orang
Ini pintu Fatimah ini ya, ini pintu Fatimah. Ini kalau kita mau masuk Raudhah dari sini, Pak. Bapak Ibu kalau mau masuk Raudhah dari arah sini ke sini, ya nanti Raudhahnya ada di sini. Ya di samping sini sama mimbar, ya mimbarnya di sini, ya. Nah, jadi itu yang kerucut itu jadi orang sulit itu mau sujud ke arah kiblat sulit karena dibikin kerucut. Ya nanti Bapak bisa lihat di internet ada kok, ya bentuk sketsa makam Rasulullah itu ada. Kemudian di internet ini di medsos sering beredar berita-berita ngawur. Jadi kuburan yang ada lampu pernak-perniknya itu disebut kuburan Rasulullah. Ini bohong. Ini bohong 1000 dusta. Makanya kita harus cross check dulu. Tidak semua berita itu yang muncul di HP kita itu benar. Enggak, kuburan Nabi kok dikasih lampu-lampu. Nanti ada hadis yang melarang kuburan itu dikasih lampu. Ya. Adapun poin kedua, perkataan Rasulullah SAW, istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini perkataan Nabi ya, Pak. Perkataan Nabi, perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang sahih ya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Malik tadi ya dalam kitab Al-Muwatta beliau. Ya. Jadi Allah murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi mereka masjid. Kelakuan siapa ini? Kelakuan orang Nasrani. Orang Nasrani, Yahudi itu menjadikan apa? Nabi-nabi mereka kalau wafat dibangun masjid di atasnya. Ya, nah ini tidak boleh karena apa? Wasilah menuju kesyirikan. Ya, atau mungkin tidak hanya wasilah menjadi makosid. Benar-benar manusia akan minta sama orang soleh tadi. Orang soleh itu bisa nabi, bisa wali, ya, atau orang yang suci ya dan sebagainya, atau mukmin yang taat ya. Atau makanya nanti dalil kedua disebut di sini tentang seorang yang bernama Lata. Ya, Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza. Jadi Lata ini, kata Imam Mujahid, Lata ini orang yang dahulu biasa mengadon tepung dengan minyak. Ya, tepung diadon dengan minyak, kemudian dibikin tamis. Tamis itu roti Arab, Pak. Roti Arab. Kemudian dibagikan ke jamaah haji. Ini Lata. Ya, dia gelar aja. Jadi orang-orang Arab itu punya gelar lakop gelar Lata. Dari kata Lata ya lutu artinya mengadon tepung. Ya, mengadon tepung ini ibu-ibu pasti tahu betul ya, di mana mengadon tepung itu. Ya, kalau bikin roti ngadon tepungnya harus semakin apa, Bu? Semakin lama, digebukin, dipelintir-pelintir, digiling-giling ya, Bu. Karena saya pernah praktek bikin roti. Ya, itu ngadon roti itu apa namanya berat ya. Kalau kita alhamdulillah penjual roti lewat rumah kita, depan rumah tinggal beli ya. Kalau rotinya kasar diomong nggak enak ini ya, ini nggak boleh karena akhlak seorang muslim itu nggak boleh mencela makanan. Bahkan Nabi SAW kalau mau tahu Pak, Nabi SAW itu tidak pernah makan gandum halus. Perlu kita ketahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah memakan gandum halus, roti kasar. Yang beliau makan itu roti dari gandum yang kasar, bukan gandum yang sudah diayak, yang sudah kualitas nomor 1, enggak. Makanya kita itu kalau makan roti harusnya nangis, Pak. Ingat Rasulullah tidak pernah makan roti seempuk roti kita. Kita harusnya nangis itu. Betul, kalau kita menghayati ilmu, kita nangis, Pak. Ya, bagaimana rotinya orang Arab ya begitu aja, roti dibakar di atas apa? Wajan gitu ya. Bejana wajan, kemudian ya dicocol pakai cuka atau sesekali ada marok ya, ada kuah daging dan sebagainya. Ya, itulah makanan-makanan Arab. Jadi makanan khas Arab itu apa? Gandum, bukan nasi kebuli. Ini bapak-bapak jangan salah, ibu-ibu. Oh, makanan khas Arab kebuli, salah. Kebuli itu khas Pakistan ya kan? Atau khas orang Yaman, itu saja. Kalau Arab Saudi makanan khasnya apa? Gandum. Makanan khas Saudi gandum sama kurma. Ini sebagai wawasan ya. Ya, makanya kita nggak, kalau lihat nasi kebuli 15.000, wah ini makanan Arab. Bukan. Orang Arab itu makanan tradisionalnya gandum, ya. Makanannya gandum sama kurma, sama air, udah. Itu makanan tradisional Arab. Baik.
Ya, kalau kebuli sama biryani ya tadi berasal dari Yaman dan Pakistan. Ya, jadi bukan makanan Arab. Ini Lata. Jadi Lata ini orang solih dia. Orang soleh karena dermawan. Sehingga ketika beliau wafat, maka namanya diabadikan menjadi sebuah berhala. Ya, menjadi sebuah berhala yang namanya Lata. Ya, baik. Barakallahu fiik, ini kisah tentang ya, zaman dahulu. Maka Allah Ta'ala marah kalau ada sebuah kaum yang menjadikan kuburan orang soleh itu dibangun masjid di atasnya. Baik. Kita akan membahas bagaimana semangat para ulama dulu memutus segala wasilah menuju kesyirikan. Saya akan sebutkan beberapa kisah di sini, Pak. Kisah yang pertama, kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang memotong pohon kurma. Pohon kurma yang dijadikan oleh Rasul SAW sebagai tempat bai'atur ridwan. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar ya bai'atur ridwan? Ya. Baik, nih Ustadz Sam ada hadiah nggak? Saya akan lempar pertanyaan ini biar nggak ngantuk. Satu aja. Ayo. Baik, saya lempar ya. Bai'atur ridwan ketika Nabi ingin umroh itu terjadi di tahun berapa Hijriah? Silakan ditulis di kolom komentar ya. Ya. Jawab apa, Ustaz? Apa tidak boleh Atau lihat? mau jawab langsung monggo. Tidak boleh lihat Google. Oh iya ya. Nanti lihat Google ya. Oh langsung aja langsung sekarang. Betul, sekarang zaman Google ya Pak Ustadz ya. Ya. Baik, baik. Ada yang mau jawab langsung? Ini pelajaran sejarah ini, pelajaran sejarah. Ya. Jadi pohon Bai'atur Ridwan itu Pak, ternyata Bai'atur Ridwan itu 1.400 sahabat berjanji setia untuk membela Rasulullah SAW. Ya, mereka itu mau mengorbankan nyawa mereka untuk Rasulullah. Ya, karena ingin masuk kota Mekah. Tapi Nabi SAW memberi instruksi kita mundur. Nah, maka kita potong hewan hadyu kita. Ya, hewan hadyu ini hewan sembelihan, makanya kita nggak boleh menyembeli untuk selain Allah karena sembelihan itu hanya untuk Allah, Pak. Di antara di agama kita itu ada sembelihan kurban, sembelihan akikah, sembelihan hadyu. Nah, hadyu itu saat jamaah umroh tertahan karena sebuah uzur, nggak boleh masuk sama orang Mekah. Nah, kemarin jamaah Indonesia tahun 2020 sudah sampai Madinah suruh balik lagi. Nah, itu contoh. Kenapa? Karena Mekah sudah lockdown. Ya karena virus corona. Nah, ini contoh yang real di kehidupan kita. Nah, dulu Nabi SAW mau masuk kota Mekah, di Hudaybiyah dihalang-halangi. Nggak boleh masuk. Nah, maka Nabi SAW kemudian memotong hewan hadyu. Nah, hewan hadyu ini dipotong karena Allah. Ya, tidak ada hewan yang dipotong untuk selain Allah, itu kesyirikan juga nanti jatuhnya. Makanya ada orang yang masuk surga karena lalat dan ada orang yang masuk neraka karena lalat juga. Ya, ini ada kisahnya nanti. Ya, baik. Ya, jadi belum ada yang jawab, nanti ganti pertanyaan. Ini terjadi di tahun 6 Hijriah. Terjadi di tahun 6 Hijriah. Ya, dan Nabi membaiat 1.400 sahabat untuk sumpah setia. Ya, kemudian kembali ke kota Madinah sampai Umar di situ marah. Ya Rasulullah, bukankah kita dijanjikan kemenangan Fathul Mekah? Kata Nabi SAW, betul. Kita dijanjikan menang. Tapi apakah sekarang? Nah, Nabi menjawabnya dengan santai, Pak. Makanya kalau kewajiban kita berusaha saja. Nanti Allah akan membuat menang sesuai dengan cara Allah. Wa tammat kalimatu rabbika al-husna ya ala bani Israel bima sabaru. Di surat Al-Qur'an dikatakan demikian. Allah itu mengatur kehidupan Bani Israel dengan sempurna sampai Allah menangkan Bani Israel itu tanpa perlawanan, Pak. Allah menangkan Bani Israel itu karena kesabaran mereka ngikuti Nabi Musa. Makanya kita tetap berikhtiar, tapi ikhtiar kita sesuai syariat. Ya, terkadang kita ngikut-ngikut nih, ya ngikut ini ngikut itu. Kita sudah, waduh, kita harus punya wadah ini. Ya udah kita ikut partai aja lah. Nah, ada yang ikut partai, ya kan? Tapi tetap aja partai Islam. Tapi mau menang juga, walaupun dengan curang, nggak bisa.
ya. Kalau mau menang tetap ingin curang tetap nggak sesuai syariat ya jangan. Tetap kita patokannya adalah syariat Islam, ya. Maka Allah akan menangkan kita sesuai dengan cara Allah Ta'ala nanti. Yang penting kita sabar dulu, sabar. Ya, kita pasti menang kok, pasti menang. Orang yang sabar itu pasti menang. Inna nasra ma'as sabr. Sesungguhnya kemenangan itu pasti bersama kesabaran. Orang yang nggak sabar ya curang, Pak. Ya, orang yang nggak sabar ya curang. Curangnya pedagang nggak sabar, ngurangin timbangan, nyampur-nyampur dagangan dan sebagainya, ya kan? Ya, curangnya pejabat yang menyuap, ya kan? Ya, makanya Indonesia ini sudah muak dengan para pejabat-pejabat yang suap-suapan, ya. Makanya ada anekdot, ya, saking pusingnya masyarakat Indonesia, udahlah yang jadi pelawak aja lah. Ya jadi DPRD ya, pelawak aja gitu kan. Baik ya. Uhui pokoknya lah Indonesia ya. Baik ya, kita lanjut. Kita lanjut. Jadi Umar memotong pohon kurma tersebut. Kenapa? Karena Umar dapat laporan. Ternyata pohon kurma ini dijadiin apa? Tempat ziarah. Banyak orang yang sholat di situ. Maka Umar sudut pandang Umar ini sudut pandang akidah. Ya, ini orang akan nyari berkah di pohon kurma ini. Padahal pohon kurma ini tidak ada apa-apanya. Maka Umar menyuruh sahabat untuk memotong pohon kurma yang dijadikan Bai'atur Ridwan tersebut. Ya, memang pohon kurma itu dikisahkan di Al-Qur'an, Pak. Ya. Dikisahkan di Al-Qur'an, namun bukan berarti sesuatu yang dikisahkan kebetulan jadi wasilah tempat kelahiran Nabi, misalkan tempat Nabi punya apa turun wahyu pertama seperti Gua Hiro gitu kan. Gua Hiro itu kan gua tempat turun wahyu pertama. Namun ketika Nabi sudah jadi Nabi, Nabi tidak pernah balik lagi ke Gua Hira. Ini yang perlu Anda ketahui. Nabi balik lagi ke Gua Hira enggak, karena memang sudah ditakdirkan wahyu itu turun di Gua Hira saat Nabi ya mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala untuk uzlah menyendiri di Gua Hira tadi ya. Maka Nabi balik lagi ke Gua Hira apa tidak? Enggak pernah. Tidak pernah disebutkan dalam sejarah Nabi balik lagi ke Gua Hira. Ketika Nabi SAW hijrah bersembunyi di Gua Sur, ya, apakah Nabi balik lagi ke Gua Sur setelah menaklukkan Fathul Mekah? Enggak, itu cuma persinggahan saja, Pak, yang sudah Allah atur gitu loh. Makanya kita nggak usah menggebu-gebu, rumah Nabi dijadiin perpustakaan sama Wahabi, ya kan? Rumah Nabi dihancurin. Ya kita nggak perlu melestarikan tempat-tempat tadi, ya kan? Karena apa? Nanti pada tabaruk. Kalau bapak-bapak tahu nih, rumah Nabi ini dijadikan perpus, Pak. Di antara Bukit Safa Marwah, kalau bapak umroh, di situ ada rumah Abu Jahal yang dijadikan kamar mandi, beberapa ratus meter ya, dekat dengan itu ada perpustakaan, itu rumah Nabi. Perpustakaannya sekarang dipagar, nggak boleh dikunjungi. Kenapa? Karena ketika dikunjungi, diusap-usap dindingnya, dicium-cium dinding perpustakaannya. Karena itu rumah Nabi lahir di situ, Aminah melahirkan Rasulullah SAW di tempat itu. Makanya sama orang yang tidak bertauhid, dicium-cium, diusap-usap, ya. Nah, maka lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menebang pohon tersebut. Kisah kedua, ya, kejadian yang menakjubkan ketika ya disebutkan oleh pakar sejarah Ibnu Ishaq dalam kitab Al-Maghazi, disebutkan bahwa Abul Aulia ya mengatakan kepada Umar bin Khattab ya di masa pemerintahan Umar ini ketika terjadi penaklukan. Kami menaklukkan kota yang namanya Tustar. Kota Tustar itu kotanya Ahlul Kitab, Pak. Kotanya Ahlul Kitab. Kami menemukan sesosok mayat laki-laki yang terbaring di atas ranjang di Baitul Mal milik Al-Hurmuzan. Al-Hurmuzan ini di Romawi ini. Kisahnya di Romawi. Ya, jadi di Baitul Mal mereka tempat menyimpan harta ada sebuah mayit yang utuh, yang tidak berubah sama sekali, kecuali rambut di bagian leher saja yang berubah agak memutih. Dan ini konon mayit ini sudah berusia ratusan tahun, Pak. Ratusan tahun. Ketika ditanya ya, ketika ditemukan ketika kota itu ditaklukkan, maka mayit ini masih utuh, jasad ini utuh dan di atas kepalanya ada mushaf. Ya, maka kaum muslimin mendapat cerita dulu kalau kita ahli kitab ini kekeringan, maka dari dalam Baitul Mal kita keluarkan jasad mayat ini keluar.
maka tiba-tiba turun hujan. Ini jasad ajaib sekali, Pak. Ajaib sekali. Maka disinyalir, kemudian apakah kamu mendengar kisah bahwa mayat ini siapa? Maka ditelaah bahwa mayat itu adalah Nabi Daniel. Karena nggak mungkin kalau bukan Nabi jasadnya pasti mengkerut. Kalau dimumi jadi mengkerut, atau kalau bukan nggak dimumi, nggak dibalsem ya jadi busuk. Nah, jasad Nabi itu utuh. Jasad Nabi itu utuh, tidak dimakan bumi, tidak dimakan waktu. Ya, ini kemuliaan berkahnya jasad Nabi. Memang jasad Nabi itu berkah, Pak. Ya, baik. Ya, maka apa yang terjadi? Maka Abul Aulia mengatakan, kami menggali 13 kuburan secara terpisah di siang hari dengan jarak yang jauh. Ya, jarak jauh 1 kilometer, 2 kilometer. Ini untuk mengelabui kaum muslimin yang awam nanti. Ya, kemudian di malam hari kami tanam jasad tersebut, kami kuburkan jasad tersebut, kemudian kami ratakan semua dengan tanah. Tidak ada yang menggunduk, Pak, diratakan semua dengan tanah. Ya, sehingga manusia itu nggak tahu kuburan Nabi Daniel di mana. Ya, kalau tahu nanti dibongkar lagi, ya. Karena coba kalau jasad Nabi Daniel di Indonesia, Pak, wow, udah dibikin megah itu, dibikin peti, misalkan dibikin kaca, orang bisa melihat, ya. Nanti orang pada tabaruk ya ke situ dan sebagainya. Mungkin ya, karena masyarakat Indonesia itu ya secara tradisional masih banyak yang demikian, karena belum banyak yang mempelajari akidah. Baik, ini kisah-kisah tentang bagaimana Umar bin Khattab ini menutup pintu-pintu yang akan menimbulkan masalah dalam bab akidah. Jangan sampai akidah masyarakat rusak. Sampai dengar satu kisah lagi, Umar itu memecat Khalid bin Walid, Pak. Kenapa? Sudah dengar rumor bahwa kalau perang yang mimpin Khalid, tenang aja, kita pasti menang. Mau lawannya Persia, mau lawannya Romawi, mau lawannya 300.000 pasukan, mau lawannya 1 juta pasukan, Khalid pasti menang. Karena Khalid nggak pernah kalah. Bahkan dalam pertempuran Uhud, Khalid belum masuk Islam kan? Menang. Memang ini Khalid ini manusia luar biasa, Pak. Ya, luar biasa Khalid ini. Dikasih kemenangan terus sama Allah. Makanya gelarnya Saifullah. Gelar Khalid adalah Saifullah al-Maslul. Pedang Allah yang selalu terhunus. Baik. Maka mendengar kisah itu pada perang Yarmuk, peperangan yang dipimpin oleh Khalid, Khalid langsung dipecat. Digantilah pemimpinnya seorang Aminul Ummah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Bukan Abu Ubaidah kemarin yang di Palestina, ya. Ini Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, orang yang paling amanah di umat Islam ini. Karena beliau itu nggak mengejar kekayaan. Beliau perang nggak ngejar kekayaan, nggak ngejar jabatan. Ketika Umar sidak, rumahnya cuma ada tikar untuk tidur dan kendi untuk minum dan gandum kasar untuk makan. Cuma 3 benda itu yang didapati Umar bin Khattab. Umar nangis sejadi-jadinya. Kamu itu pemimpin perang, tapi kamu tidak terfitnah dunia. Padahal pemimpin perang itu dapat gonima, Pak. Gonima itu ya gonima itu bisa dapat lahan, dapat tanah, dapat emas, dapat budak. Tapi Abu Ubaidah nggak ngejar dunia. Ya, beliau cuma dapat itu, benda-benda yang begitu, benda, kemudian hartanya dikembalikan kepada Baitul Mal untuk fakir miskin. Luar biasa Abu Ubaidah, ya. Namun ya Abu Ubaidah kemudian merahasiakan surat Umar bin Khattab. Di perang Yarmuk masih Khalid yang mimpin sampai menang. Baru setelah itu dikasih tahu Khalid, sebenarnya kamu udah dipecat kemarin, ya. Ini suratnya ada di saya. Ya, kata Khalid, saya sih nggak masalah. Saya perang sebagai pemimpin atau sebagai prajurit nggak ada masalah karena mencari wajah Allah. Baik, ya. Jadi ini kisah-kisah yang luar biasa yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga akidah kita. Ya. Nah, hadis terakhir, Pak. Hadis terakhir karena waktunya sudah mungkin sudah 2 menit lagi ya, Pak, ya. 1 menit lagi. Ibnu Abbas berkata, dia berkata, la'ana Rasulullahi zairatil kuburi wal muttakhidina 'alaihal masajida was suruj. Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan, serta orang-orang yang membuat tempat ibadah. Ya, jadi kuburan dijadiin tempat ibadah, ini terlaknat orang-orangnya.
dan memberi lampu penerang di atas kuburan. Jadi nggak boleh memberi lampu penerang di atas kuburan. Nah, ini hadisnya jelas, hadis riwayat ya Ashabus Sunan, ya Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasai, ya semua Ashabus Sunan meriwayatkan hadis ini. Apa yang bisa kita ambil di sini? Ya, ada khilaf masalah perempuan ziarah kubur. Sebagian ulama masih membolehkan, tapi jangan keseringan. Jadi perempuan masih boleh ziarah kubur, boleh. Ya. Bahkan saya pernah lihat potongan videonya Habib, ya seorang Habib, dia marah kepada wanita, Bu, kalau ada keluarga ibu yang meninggal, nggak usah pada ikut ke kuburan katanya. Ya, saya pernah mendengar itu. Ya, padahal beliau Nahdien, ya beliau orang Nahdien, tapi melarang ibu-ibu untuk pergi kuburan karena ibu-ibu kan nggak masuk ke liang lahat, ya kan, nggak ikut cangkul-cangkul juga. Yang ada nangis-nangis malah ngerepotin. Ini kata Pak Habib gitu. Baik, jadi wanita itu boleh aja ke kuburan, tapi syaratnya kuat. Syaratnya dia kuat, nggak niyaha, ya, nggak menangis-nangis, ya, nggak menampar-nampar pipi, ya, nggak putus asa dari rahmat Allah, ya, dan dia menerima takdir dan sebagainya. Ini frekuensi ziarahnya jangan diseringkan. Boleh saja wanita ziarah ke kuburan, tapi jangan sering. Wal muttaqidina 'alaihal masajid, ini sudah kita bahas. Wasuruj, ya, jadi kuburan tidak boleh diberi lampu-lampu atau penerangan. Baik, barakallahu fikum, ini pembahasan kita pada bab, ya, yang kita bahas di malam ini, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya, bahwa berlebih-lebihan terhadap kuburan orang yang solih, entah kuburan Nabi atau kuburan wali, ya, maka akan menjadikan kuburan tersebut sebagai wasan, ya, sebagai kuburan yang disembah pada akhirnya. Ya, dan tentu yang disabdakan Nabi pasti terjadi. Ya, baik, nanti kita akan membahas di bab kelanjutannya bahwa di antara umat ini memang ada yang menyembah kuburan. Ya, ini nanti kita bahas juga. Barakallahu fikum, ini dia pembahasan kita. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Pak Guru kembali. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustadz telah menyampaikan paparan terkait kajian kitab Tauhid bab 20. Kami harapkan ikhwan akhwat yang berkenan bertanya, saya lihat di kolom chat belum ada yang bertanya. Biasanya banyak, Pak Budi Sanjaya, Pak Yudi. Monggo, sekiranya ada yang mau ditanyakan untuk memancing teman-teman yang lain bertanya. Pak Yudi mungkin. Langsung, silakan. Oh, ada pertanyaan dari chat, bisa saya bacakan, Ustadz? Oke, monggo, Pak. Dari Pak Heru Wahyudianto bertanya, Pak Ustadz, kalau ada masjid yang ada kuburannya, apakah sah sholatnya? Baik, barakallahu fikum. Tentang masjid yang ada kuburannya, ya, di sini sebenarnya sudah kita bahas, ya. Jadi bab yang setelahnya ini, ya, bab tentang hadis la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena di kuburan itu tidak dibaca Quran dan tidak dijadikan sholat. Maka pada dasarnya di kuburan itu kita tidak boleh sholat, ya, kecuali sholat jenazah. Kalau ada jenazah yang baru dikuburkan, kemudian kita belum menyolatinya karena kita jauh dari luar kota, kita mau takziah ke teman kita yang wafat, maka kita boleh sholat mayit di atas kuburan, Pak, selama belum lewat 1 bulan. Kata para ulama begitu, boleh. Tapi untuk sholat yang sujud ruku nggak boleh, ya. Ya, jadi sholat di atas kuburan atau sholat menghadap kuburan atau sholat di sisi kuburan, membangun masjid, ya, di atas kuburan, ya, atau menguburkan kuburan di dalam masjid, ini hal-hal yang dilarang oleh agama, ya, dilarang oleh agama. Terus bagaimana hukumnya kalau kita sholat di masjid yang ada kuburannya, ya? Di sini ada khilaf di antara ulama, Pak. Maka pendapat saya, Allahu alam, lebih baik kita menghindarinya,
Ya lebih baik kita menghindarinya supaya lebih selamat. Ya kalau kita menghindari perselisihan, maka kita insya Allah lebih selamat. Ya karena di situ perselisihannya nanti ada pendapat sholat di sini ada yang mengatakan tetap sah, ada yang mengatakan tidak sah. Ya karena di situ nanti dilihat ilatnya dulu Pak, sebabnya. Karena ada masjid yang dibangun sebelum kuburan, ya. Tapi ada juga masjid yang dibangun setelah kuburan. Nah, nanti ada perinciannya. Tapi kesimpulannya, wallahu alam, ya lebih baik kita meninggalkan masjid yang ada kuburannya. Apalagi keyakinan masyarakat kita yang saya telaah sendiri terjun ke masyarakat, mereka itu kalau pewakaf tanah atau masjid itu meninggal, maka ditanamkan di pekarangan kuburan itu Pak, dengan dalih supaya pahalanya tetap mengalir terus-menerus. Nah ini tentu keliru, karena ada dalil yang dalil mereka adalah akal, ya. Oh ini kayaknya afdol ini kalau yang wakafnya ini dikubur di samping masjid atau di depan masjid, ya. Baik, ya maka ini bertentangan dengan dalil kemarin. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Maksudnya nggak pernah dijadikan untuk sholat malam, sholat sunnah. Baik, jadi perinciannya begitu Pak. Kalau kuburannya itu di pekarangan masjid, kemudian di depan mihrab dan masih ada jalan yang membatasinya, itu masih sah. Jadi masih ada jalan lalu lalang orang di antara mihrab imam dengan kuburannya, itu masih dianggap sah oleh para ulama. Atau ada tembok yang menembok kuburan tersebut, ya maka ini masih ada pendapat ulama yang membolehkan sholat di masjid tersebut. Tapi Allahu a'lam ala kulli hal, lebih baik kita mencari masjid yang netral. Dan alhamdulillah kalau di daerah perkotaan ya masjid-masjid fasum itu netral Pak. Masjid-masjid perumahan itu netral, insya Allah aman. Kalau di kampung-kampung ini banyak sekali yang berkeyakinan kalau pewakaf itu harus dimakamkan di masjid yang mereka bangun supaya pahalanya ngalir terus-menerus. Baik, ini kesalahan yang bertentangan dengan dalil. Allahu a'lam bishawab. Silakan, ada pertanyaan setelahnya. Monggo Pak Heru, tadi apakah ada pertanyaan lanjutan atau kita lanjutkan ya Ren? Oke, makasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Warsono Aji, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Ukir, apakah betul malaikat itu bisa disuruh oleh kiai? Oh, baik. Monggo Ustadz. Barakallahu fikum ya. Malaikat ini adalah malaku dari Al-Malik. Jadi Allah menamakan dirinya Al-Malik, sang raja, sang penguasa. Maka Allah menyuruh makhluknya yang bernama malaikat. Jadi malaikat itu yang melaksanakan tita-tita raja. Jadi malaikat tentu nggak bisa disuruh oleh selain Al-Malik. Siapa Al-Malik? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah Al-Malik. Makanya ya pesuruhnya, rasulnya, utusannya namanya malaikat, jamaknya malaikat. Ya. Maka yang bisa menyuruh malaikat hanya Al-Malik. Ya, bukan kiai nyuruh malaikat, nggak mungkin. Maka manusia nggak mungkin nyuruh malaikat. Yang ada malaikat itu sudah tersistem otomatis dengan tugas-tugas yang dirancang ya sesuai SOP. Ya, ada malaikat muhafadhah, lahu muaqibatun. Manusia itu memiliki muhafadhah, muaqibat ya, di depan dan di belakang kita ada malaikat yang menjaga kita. Di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amal-amal kita, ya. Jadi kalau kiai ngaku-ngaku nyuruh malaikat itu yang disuruh jin. Ya, yang disuruh jin. Ya, dengan dalih sholawat Jibril misalkan. Jibril minta duit turunin dari langit buat bangun masjid. Ya, ini kiai kentir, ya, kiai kentir. Kentir itu ya nggak waras lah, ilmunya kemana gitu ya. Belajar pesantren lama masa iya berkeyakinan demikian. Orang tua kita aja nggak ngajarin kita, malaikat bisa disuruh-suruh kok. Ya, yang ada yang bisa menyuruh Allah ya, karena salah satu sifat malaikat adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ya'sunallah. La ya'sunallah artinya tidak pernah memaksiati Allah, wa ya'muruna ma
yu'marun, dan selalu mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan ini siapa yang memerintah? Allah Al-Malak, Allah Al-Malik, ya Allah Al-Malik yang berhak menyuruh malaikatnya. Ya, kalau manusia nggak ada Pak, nggak ada manusia yang bisa menyuruh malaikat. Kalau gitu suruh malaikat maut pergi, jangan cabut nyawa saya masih cinta sama istri saya, ya kan? Suruh nanti aja datangnya, nggak bisa begitu. Kalau malaikat mau datang ya udah, ya. Baik. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Iya. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya dari Pak NAC Purwanto. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, di tempat kami ada larangan menyemen atau beton nisan. Apa ada dalilnya Ustadz? Baik. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fikum. Menyemen kuburan, ya. Ini ada dalilnya. Dalilnya dari hadis Ali bin Abi Thalib di kitab Sahih Muslim. Ya. Qala Ali bin Abi Thalibin, Ali bin Abi Thalib berkata, li Abil Hayyaj. Ali berkata kepada sahabatnya Abul Hayyad Al-Asadi, ala aba'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah. Aku akan beri kamu mandat, satu pekerjaan yang dulu aku dipekerjakan oleh Rasulullah dengan pekerjaan ini, dengan mandat ini. Allah tada timsalan illa tomasathu. Ya. Tidaklah ada satu patung kecuali kamu hancurkan. Wah, tapi ini jangan dipahami letterlek ini, karena zaman kita nggak cocok. Kalau kita kemarin di Gunung Bromo ada pemuda yang mungkin baru lulus pesantren, kemudian nendang sajen, jeder, ditendang, nih musyrik, nih sirik, ya ditangkap, suruh minta maaf akhirnya. Ya, kita lihat juga Pak fikih, dari dalam berdakwah ada fikihnya. Bukan ada sajen jeder diekspos di medsos, wah ini perbuatan sirik, ya ini ngasih mengagungkan jin. Ini ya, makanya kemudian ditendang, biar ya, akhirnya dia ditangkap, diprotes sama pemerintah setempat. Ya, maka kita punya fikih dakwah. Ya, kalau tauhid sudah tersebar di masyarakat, masyarakat sendiri nggak mau naruh sajen lagi. Kemudian mereka akan menghancurkan patung-patung itu sendiri, karena patung itu kan rumah jin. Baik, kalau ada patung dihancurin kata Rasulullah SAW. Ya, ini nasihat Rasul kepada Ali, dan Ali menasihatkan kembali ke sahabatnya Al-Hayyaj Al-Asadi. Wala qabran musarrafan illa sawaitahu. Kalau ada kuburan yang dimuliakan, ditinggikan, dibangun-bangun, maka ratakanlah dengan tanah, kata Ali. Nah, ratakan dengan tanah ini ada tafsirnya, Pak. Kita cukup meninggikan 1 jengkal saja. Kemudian kalau di Arab Saudi itu pakai pasir, ya. Ya, supaya pasirnya utuh gimana? Ya ditaruh batu-batu split, batu-batu kecil di atasnya. Ya, kalau Bapak-bapak lihat kuburan Baqi, kalau ziarah ke Masjid Nabawi ya, di sebelah utaranya itu kan ada kuburan Baqi, ya kan? Nah, di situ ditaruh batu kecil supaya tanahnya nggak luntur, supaya kuburan ini dimuliakan tapi ala kadarnya gitu loh Pak, dan tidak berlebihan, diagungkan, dibangun. Lihatlah standar raja-raja dulu Pak, Raja Abdul Aziz, Raja Faisal, raja-raja Arab itu yang mereka tauhidnya insya Allah tauhid mereka lurus, ya mereka kuburan raja sama dengan kuburan rakyatnya, itu raja loh, ya. Baik, bukan berarti ya karena mereka ngikutin dalil, bukan kita menjadikan mereka dalil karena mereka mengikuti dalil, ya. Jadi kuburan itu tidak dibangun-bangun. Baik, dalilnya demikian. Dalilnya hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Dalam riwayat lain wala suratan illa tomasatha. Kalau ada lukisan-lukisan juga harus disobek-sobek, ya, dihancurkan maksudnya. Ya, jangan naruh lukisan, Pak. Lukisan ini tempat bersembunyinya jin juga. Lukisan tempat bersembunyinya jin. Kalau foto masih ada khilaf, ya. Kalau foto sebaiknya foto di memori HP atau laptop saja, dan sebaiknya tidak dipajang juga. Ya, ini di antara pendapat-pendapat yang kami pelajari. Allahu a'lam. Monggo Pak, kami serahkan ke Bapak lagi. Iya, Ustaz. Terakhir Ustaz di kolom chat dari Pak Joner dan Pak Joner nih. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita terhadap makam orang tua dalam menjaganya yang sesuai syariat atau sunnah?
Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fikum barakallah. Ya, jadi makam orang tua kita muliakan dengan apa? Dirawat. Ya, dirawat. Kalau mau ditanam rumput Jepang itu sih kami rasa masih tidak ada masalah, Pak, karena nanam rumput itu supaya tanahnya tidak terkikis karena kita iklimnya iklim hujan, ya kan? Iklim hujan, ya. Atau mungkin mau ditadang-tadangi dengan sejenis ya hebel hanya untuk menahan tanah. Wallahu alam, kami rasa ini masih dibolehkan, ya. Yang penting tidak dibangun, tidak disemen, ditinggikan, ya, dan lain sebagainya. Untuk penahan saja yang. Tapi kalau kita merawat kuburan orang tua kita dengan cara apa ya? Dengan cara membersihkan rumputnya, kalau ada rumput liar boleh, ya. Kemudian kita ketika menziarahi kuburan orang tua kita doakan beliau, ya, kita doakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya, boleh didoakan ampunan dan rahmat. Ini cara merawat kuburan, ya, cara memperlakukan kuburan, ya. Sekedar membersihkan dan merawat kuburan itu dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Monggo. Baik, masih ada sisa waktu 4 menit. Monggo. Saya dahulu. Oh iya, monggo. Terus menit, Pak Sam. Ya, terima kasih Ustaz Ukir. Tadi apa? Sudah jelaskan pada kita tentang kuburan, ya. Ada ini kasus ini di kuburan saudara kami itu, kalau kita dibiarkan itu terkikis oleh air, disampaikan Ukir, ya. Ya, saya berinisiatif memang untuk biar tidak terkikis oleh air itu ininya, maka saya kasih hebel muter itu kotak gitu, ya. Hanya sekedar saja. Plus biar apa namanya, ada ini namanya itu, kasih nama di atasnya itu. Apa itu maksudnya berlebih-lebihan dia. Baik, barakallahu fiik. Seperti yang disebutkan tadi Ustadz, jadi pemberian hebel supaya tidak terkikis, dan kalau larangan mengukir nama sebenarnya makruh itu, Ustadz. Ya, tapi kalau makruh berarti ya tidak. Ini nanti masalah istihadiyah lagi, ada yang membolehkan. Yang penting tidak diukir berlebihan dan diukir ayat-ayat Quran. Ya, makanya kita sebenarnya tidak perlu mengukir ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun di atas batu nisan, itu nggak perlu, ya, karena memang tidak maknanya tidak tepat juga kalau ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun diukir di atas batu nisan. Biasanya kan ada batu nisan yang langsung begini, Pak, ada yang bentuknya begini langsung ada ayatnya begitu. Itu sebenarnya dihindari penggunaan batu nisan yang demikian. Tapi penggunaan hebel di samping, karena tanah di daerah Cilengsi sendiri dia teksturnya gembur dan merah, tanah merah dan gembur, ya. Jadi dia kalau kena hujan langsung rata, Pak. Atau bolong-bolong, walaupun nggak rata hilang semua, bolong-bolong tidak rata. Adapun penamaan untuk sekedar mengetahui bahwa ini kuburan kerabat kami, ya, Allahu alam masih diperbolehkan, Allahu alam, yang sependek yang saya ketahui, ya, apa yang bisa kami jawab, Ustaz Sam. Barakallahu fikum. Karena ada sebagai teman kita yang untuk hati-hati dengan mas ini kuburan istrinya itu dibiarin bolong. Jadi benar-benar ini gimana kuburannya ini loh, kenapa nggak dikasih ini, Pak, ini biar nggak ini. Ya itu Ya. seperti tadi itu. Ya, makanya tadi untuk sekedar memuliakan, karena kita, kata Syekh Utsaimin tadi, di antara dua, tidak menyepelekan dan tidak berlebihan. Ya, maka mudah-mudahan ini masalah itu kan masih masalah tidak berlebihan, ya, dan tidak nyepele. Kalau sepele ya udah hilang, ya kan, hilang kuburannya. Ya, nanti baru nyari-nyari, baru ngeklaim kuburan orang, diklaim istri orang, dibilang istri saya ini. Wah, ini istri saya, Pak. Nanti ribut di belakang, ya, karena dia tidak merawatnya dari awal mungkin, ya. Allahu a'lam bishawab. Monggo, Pak. Terima kasih Ustaz. Sisa 1 menit. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Wah. Assalamualaikum. Pak Hur, bolehkah izin bertanya? Terakhir, Monggo. Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam. Seng Dalu. Sebagai jelasnya
Pak Ustadz, mohon izin. Batu nisan itu kan sebenarnya ya. Kalau kita ke apa toko-toko yang menjual itu kan artinya batu nisan itu permanen, bukan cuma sekedar label. Nah, apakah itu sesuai atau tidak penggunaan batu nisan yang kotak gitu? Katakanlah kalau ada cungkupnya, mungkin cukupnya nggak tidak kita pakai karena mungkin terlalu berlebihan. Tapi kalau kotaknya saja sebagai kan banyak tuh toko-toko tempat pembuatan batu yang seperti itu apa sesuai dengan pembicaraan kita tadi atau sebaiknya kita hindari saja. Cukup dengan memasang pembatas batu merah atau batu hebel gitu. Ya. Baik Pak, pertanyaan bisa ditangkap dengan baik. Ya, walaupun sinyalnya nggak terputus di sini, tapi saya paham atas pertanyaan Bapak. Tadi apa yang diproduksi oleh pemproduksi batu-batu nisan yang berlebihan tadi, maka lebih baik dihindari. Kita kalau mau cari batu nisan, cari yang sederhana, Pak. Ya, bahkan di Jawa itu, Pak, di daerah kita itu kan batu nisan cukup pakai kayu. Enggak, berarti bukan batu nisan dong, kayu nisan. Ya di kayu. Bahkan cuman ditandain kalau laki-laki geret 2, kalau perempuan geretnya 3 gitu aja sih yang saya tahu dari kuburan-kuburan di kampung saya. Ya, ya sekedar ada tulisan nama di situ, ya. Ada sekedar tulisan nama ya. Allahu a'lam, pokoknya cari yang paling sederhana akan lebih selamat ya dan tidak berlebihan tadi ya. Baik begitu Pak, barakallahu fikum. Yang terakhir apa tadi Pak di yang di chatting saya sudah baca lupa. Oh ya, Pak ada dari Pak Esnanto Karmidi. Assalamualaikum. Pada saat ziarah ke makam membaca surat Yasin untuk mendoakan apakah baik ya Pak Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Jadi di mazhab Imam Syafi'i ada hadis yang berbunyi laqinu mautakum bi surati Yasin. Nah, disarah oleh para ulama Syafi'iyah juga membacakan surat Yasin itu saat sakaratul maut, bukan saat sudah meninggal. Jadi kalau ada orang mau meninggal di situ dibacakan surat Yasin, tapi ini di mazhab Syafi'i ya yang kami pelajari demikian. Ya. Jadi membacakan Yasin di kuburan itu bahkan menurut mazhab Syafi'i bacaannya tidak sampai. Bacanya tidak sampai. Ya, yang dimaksud laqinu mautakum ditalkin itu di saat sakit, di saat sakit yang menjelang kematian. Yaitu di ulama-ulama Syafi'i pembahasannya ada di sana. Adapun mazhab Syafi'i sendiri menganggap bacaan Quran itu tidak sampai kepada mayit, dan ini pasti Bapak-bapak sudah pernah dengar lah dari Pak Yai sudah pernah dengar Imam Syafi'i itu tidak berpendapat bahwa bacaan Quran itu sampai kepada mayit. Bagaimana ziarah yang disyariatkan? Ya cukup membaca assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lalahikun as'alullaha lana walakum al afiyah. Nah, sampai di situ kemudian kita lepas sendal ketika masuk pekarangan kuburan, kemudian mau cabutin rumput nggak apa-apa, mau mendoakan tetap menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat, ya mendoakan ya Allah ampuni orang tua saya, ampuni kakek saya, ya ampuni kerabat saya ini, sayangi dia, rahmati dia, luaskan kuburnya. Kemudian kita doakan seperti itu. Habis itu kita pun mengingat kematian bahwa suatu saat kita pun akan meninggal. Nah, itu ziarah yang disunahkan. Setelah itu kita pulang. Jadi ziarah itu pun ya ke pelajar tambahan untuk ziarah itu tidak dilakukan di awal Ramadan. Ya, sebagaimana ziarah juga tidak dilakukan di awal bulan Syawal. Jadi kita itu di kampung, Pak, lebaran ke kuburan, Pak. Angker hari lebaran kita. Hari Idul Fitri kita angker ya. Tamu sudah nunggu di rumah, Bapak kemana? Bapak masih nyekar di kuburan. Aduh, tamunya nunggu-nunggu ya. Jadi ziarah itu kapan saja monggo, nggak juga khusus hari Jumat, nggak khusus juga Jumat Kliwon, monggo mau Rebo Pahing, mau Selasa Wage, Senin Manis ya kan, monggo silakan, harinya bebas. Yang penting tadi ya kita mengucapkan doa, kita mendoakan dan kita ingat bahwa kita juga akan meninggal. Allahu a'lam bishawab, yang bisa sampaikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi. Kebenaran datangnya dari Allah, al-haqqul mubin.
ya kami serahkan kepada Pak Guru kembali. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah sudah melewati waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah wawasan kita, menambah keimanan kita. Mungkin karena waktu sudah lewat, kami mohon Ustadz untuk memimpin doa dan sekaligus menutup kajian malam hari ini. Monggo Ustadz. Barakallahu fikum. Tauhid itu ya sumber kebahagiaan kita ya di dunia dan di akhirat. Ya bahkan orang yang bertauhid dengan tauhid yang murni, dengan meninggalkan berbagai macam kesyirikan, ya di antara kebahagiaan yang akan didapat adalah dia akan menjadi orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang kelasnya VVIP. Artinya dia tidak akan melampaui hari hisab, ya. Orang yang menyempurnakan tauhid mereka ya dan menjauhi segala macam kesyirikan, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi kalau tauhidnya tinggi, selaras dengan amalannya yang tinggi, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Oleh karena itu, tauhid ini betul-betul sumber kebahagiaan. Segala masalah kita akan ada penyelesaiannya di dalam masalah akidah, ya. Seperti masalah kita, misalkan kita butuh pemimpin yang adil, tapi ternyata belum ditakdirkan, misalkan tidak sesuai harapan pilihan kita, ya sudah, semua sudah takdir. Nah, takdir itu bagian dari akidah juga. Orang yang mengenal akidah ini dia akan bahagia, ya. Orang yang memiliki akidah akan bahagia. Semua perbuatan Allah ada hikmahnya, ya. Nah, ini bisa kita peroleh dari pelajaran akidah dan tauhid yang kita pelajari ya setiap bulannya di BMI, di Berkah Mulia Indonesia ini yang diselenggarakan oleh para asatidzah dan para pengurus ya dan para ustazah juga ya. Maka semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Quran. Ini bulan Syaban, Syahrul Qura, sehingga nanti di bulan Ramadan kita bisa berpacu ya, kita berpacu seperti ya kuda yang berlari kencang ya, dan di akhir Ramadan kita akan semakin berlari kencang mencapai garis finish ya. Baik ya, ini semua dengan latihan. Untuk menyiapkan event yang besar kita perlu latihan juga, kita perlu mempersiapkan hal itu. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala di bulan Ramadan untuk membaca Quran dan beramal soleh. Kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz, terima kasih. Mohon maaf apabila Sama-sama. salah. Terima kasih Ustaz. Pun, Izin pamit semuanya. Assalamualaikum.